Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ilmu Komputer. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara instalasi dan juga konfigurasi lamp di Debian 8 dan menggunakan VirtualBox. Untuk lamp ini adalah istilah yang merupakan singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan Perl atau PHP atau Python. Dan sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai lamp ini. Dan lamp ini merupakan sebuah paket perangkat lunak bebas yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi secara lengkap. Dan untuk komponennya ada beberapa. Untuk komponen yang pertama dari lamp ini adalah yang pertama yaitu Linux sebagai sistem operasi, yang kedua ada Apache HTTP server sebagai web servernya, dan yang ketiga ada MySQL sebagai sistem basis data, dan untuk yang terakhir ada Perl, PHP atau bisa juga Python sebagai bahasa pemrograman yang dipakai. Dan untuk pada video kali ini saya akan menggunakan PHP MyAdmin. Dan untuk istilah serupa juga ada untuk pada dasarnya seperti suite perangkat lunak yang sama seperti AMP yang berjalan pada sistem operasi lain, dan juga seperti Microsoft Windows yang disingkat WAMP, ada juga macOS yang disingkat MAMP, ada juga Solaris yang disingkat SAMP, atau OpenBSD yang disingkat OAMP. Dan untuk kombinasi perangkat lunak ini telah menjadi populer karena bebas biaya dan sumbernya pun terbuka, dan karena itu mudah beradaptasi, sehingga mereka membentuk setumpuk solusi teknologi yang mendukung pada server aplikasi. Pengertian dari kata lamp ini yang pertama yaitu L yang berarti Linux, dan Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Dan dari segi kekurangan, Linux ini dari segi tampilan sangat monoton, dan untuk kelebihannya open source, banyak pilihan distro, dan keamanannya pun lebih terjamin. Dan yang kedua ada Apache. Apache ini adalah sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user atau browser. Jika teman-teman mengakses sebuah website melalui URL di browser, kemudian muncul tampilan website, dan bisa jadi itu merupakan hasil kerja dari Apache. Dan untuk kekurangan dari Apache ini, keamanan yang rentan karena ada beberapa konfigurasi yang tidak dikembangkan dengan baik. Dan jika menerima traffic yang tinggi, muncul gangguan pada performa website. Dan untuk kelebihannya, Apache ini mempunyai perangkat lunak yang stabil dan andal. Lisensinya pun gratis atau open source, dan patch keamanan yang terus diperbarui. Yang ketiga ada MySQL. MySQL ini adalah sistem manajemen database relasional open source atau RDBMS dengan client server model. Dan sedangkan RDBMS ini merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. Dan untuk kelebihannya, MySQL ini fleksibilitas dan memudahkan penggunaannya. Dan teman-teman dapat memodifikasi source code sesuai dengan keinginan kita tanpa perlu mengkhawatirkan adanya batasan-batasan tertentu. Dan performanya pun terbaik. Ada banyak cluster server yang mensupport MySQL ini dengan performanya dan kecepatannya yang optimal. Dan yang keempat ada Perl, sebuah singkatan dari Practical Extraction and Reporting Language. Perl ini merupakan bahasa open source yang dikembangkan sebagai bahasa scripting untuk mempermudah proses pelaporan.
Dan untuk kelebihan Perl ini termasuk bahasa program yang tangguh, sebab bahasa pemrograman ini mempunyai dukungan yang kuat terhadap bahasa pemrograman yang fungsional serta prosedural. Dan untuk kekurangannya, bukan ditujukan untuk pengembangan web, dan Perl ini memang belum pernah dioptimalisasi untuk meningkatkan kecepatannya, skalabilitas, serta kemudahan untuk penggunaannya. Dan untuk kekurangannya, sulit mengelola database yang besar. Dan MySQL ini dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifikasi yang rendah. Itulah mengapa MySQL ini tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi lainnya. Dan untuk selanjutnya yang kelima ada PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang umum dan banyak digunakan oleh web programmer karena kemudahan dalam mempelajari dan memiliki banyak fitur yang berlimpah dan juga source. Untuk kelebihannya, dalam pengembangannya pun cepat. Membuat aplikasi dengan menggunakan PHP akan lebih cepat daripada mengembangkan aplikasi web dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Dan untuk kekurangannya, kurang pas jika digunakan untuk pengembangan dengan skala besar, dan untuk menggunakan PHP harus melakukan penginstalan web server terlebih dahulu. Dan yang keenam ada Python. Python ini adalah bahasa pemrograman yang tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode Object Oriented Programming atau bisa disingkat OOP. Sebagai bahasa pemrograman yang tinggi, Python ini dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Dan untuk kelebihannya dan Python ini bersifat Object Oriented Programming OOP tadi. OOP ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dan untuk kekurangannya, Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile seperti Android atau iOS. Dan langsung saja kita klik start untuk memulai proses instalasinya. Dan untuk adapternya, saya menggunakan host only dan internal network. Nah, seperti digambar, yang pertama adapter pertama virtual host only, yang kedua internal network. Dan saya akan menggunakan satu klien, dan sebelumnya saya telah konfigurasi static routing. Dan langsung saja ya, kita masuk ke super user dan masukkan perintah apt strip-get install apache 2 untuk menginstal Apache. Dan setelah selesai kita langsung enter, lalu tunggu beberapa saat. Nah, pada perintah ini kita ketikkan y, lalu enter. Dan selanjutnya kita install apt strip-get
install spasi MySQL strip server, lalu spasi MySQL strip client. Setelah itu kita enter dan tunggu beberapa saat, lalu tekan Y. Setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan pada tahap ini kita akan memasukkan password baru untuk di MySQL-nya nanti yang akan coba kita pada klien. Dan kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi telah selesai. Dan untuk instalasinya telah selesai, tinggal kita download PHP-nya dengan command apt stripcat install spasi PHP 5, lalu ya. Setelah itu kita tunggu lagi sampai proses instalasinya selesai. Dan proses instalasinya telah selesai, dan saya juga akan mendownload PHP MyAdmin dengan perintah apt stripcat spasi install spasi PHP MyAdmin, lalu enter. Setelah itu pilih Y, enter, dan tunggu. Dan pada tahap ini kita spasi pada pilihan Apache 2.
Dan di sini kita pilih yes, lalu masukkan password sesuai dengan keinginan kita untuk password di PHP My Admin nanti. Setelah proses instalasi telah selesai, kita langsung cek client. Dan jangan lupa untuk jaringan internalnya disamakan agar dapat terhubung. Dan sebagai catatan, sebelum kita mengecek pada PHP My Admin-nya atau MySQL-nya, kita cek terlebih dahulu gateway-nya pada command prompt dengan mencoba untuk ping pada gateway kita. Apabila TTL, kita bisa untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pengecekan PHP My Admin dan MySQL. Dan untuk mengecek Apache-nya, kita bisa saja dengan ketikan IP gateway kita pada Google Chrome contohnya, lalu enter. Setelah enter, jika tampilannya seperti ini, maka it works atau berhasil, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek pada PHP My Admin-nya. Dan untuk penulisan mengecek PHP My Admin-nya, kita masukkan gateway kita, lalu /php My Admin / lalu enter. Dan jika ada tampilan login seperti ini, kita masuk root, lalu masukkan password kita yang telah kita tadi setting. Dan jika tampilan sudah seperti ini, maka pengecekan PHP My Admin telah sukses. Dan mungkin sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.